Saudara, sebagai upaya mempersempit penularan COVID-19, petugas mengklaim sudah melakukan penyekatan terhadap pemudik yang ingin kembali ke Jakarta di berbagai akses jalan, mulai dari jalan tol hingga jalan arteri, lalu juga jalan-jalan tikus. Faktanya masih ada saja pemudik yang berhasil lolos ke Jakarta, kendati tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu efektifkah aturan SIKM ini memutus mata rantai penularan COVID-19? Kami akan bahas bersama Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Benyamin. Selamat malam, Pak Benyamin. Selamat malam, Mbak. Lalu ada pula pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Benyamin lebih dulu ya, Pak Trubus ya. Iya, silakan. Pak Benyamin, polisi menjamin penyekatan dilakukan hingga jalur terkecil, tapi masih saja ada pemudik yang bisa kembali ke Jakarta. Tadi kami sempat dapat liputannya, gambarnya, bahkan sampai didatangi oleh petugas untuk ditempel pengumuman bahwa warga tersebut sedang dalam pengawasan karena baru saja pulang kembali ke ibu kota. Bagaimana ini bisa terjadi, Pak Benyamin? Ya, namanya jalannya juga banyak ya. Kemudian masyarakatnya juga yang keluar ini kan juga cukup banyak. Jadi dari awal berangkat pun memang sudah kucing-kucingan berusaha untuk menghindar dari petugas ya. Tetapi yang lebih kami utamakan di sini juga di samping memang penyekatannya, juga kita minta kesadaran dari masyarakat. Nah, khusus untuk arus balik ini sebenarnya prosentasenya justru dalam waktu 7 hari ini sudah hampir setengahnya dari sebulan kita melakukan pemutarbalikan kendaraan pada saat arus balik ya, arus mudik ya. Dan penyekatan yang sekarang ini pada arus balik ini sebenarnya kita lakukan jauh dari Jakarta. Oke. Seperti dari Jawa Timur kita sudah lakukan penyekatan, di Jawa Tengah perbatasan-perbatasannya, baik di jalan tol maupun di jalan non tol. Kemudian ya. Silakan. Kemudian sosialisasinya juga ini sebenarnya cukup efektif juga sehingga masyarakat yang memang tadinya sudah berangkat ini menunda untuk kembali ke Jakarta. Ya kalau ada yang bocor, ada yang masuk ke Jakarta, ya saya kira wajar-wajar saja ya. Toh pada saat dia mudik juga dia bisa lolos. Dia berbagai cara dicari untuk bisa kembali ke Jakarta. Demikian. Tadi Anda menyebutkan bahwa jumlah yang balik sekitar separuh daripada jumlah yang mudik yang berhasil dihadang oleh pihak kepolisian. Apakah artinya bahwa kemarin pada saat mudik lebih banyak yang lolos menuju ke wilayah-wilayah lain di luar DKI Jakarta berbanding terbalik dengan saat ini? Berarti yang kembali dari wilayah lain menuju ibu kota lebih sedikit, begitu ya Pak ya? Bukan, jadi begini. Kemarin yang pada saat arus mudik itu sekitar 78 ribuan ya yang kita putar balikan. Nah sekarang ini hampir 46.000, tapi berbeda waktunya gitu ya. Kalau kemarin itu 30 hari, karena memang keinginan untuk kembali ini cukup tinggi sekarang ini. Keinginan untuk kembali cukup tinggi dari mereka-mereka yang sudah berangkat. Tetapi kan dari awal kita sudah melakukan penyekatan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan sebenarnya hari-hari sekarang ini kalau kita melihat itu jalan itu sangat sepi sekali, sangat landai sekali. Bahkan tadi pagi pun saya sempat patroli ke Cipularang juga sampai ke arah Bandung sana, sampai sore kembali juga landai. Ya. Bahkan mungkin bisa disaksikan di KM 47 juga mungkin penyekatan tidak terlalu ramai mungkin ya, demikian. Jadi maksud Anda adalah bahwa karena sudah ada sosialisasi yang gencar, jadi masyarakat yang tadinya sudah mudik sedikit berpikir untuk kembali balik ke Jakarta begitu ya? Ya betul sekali. Pak, tapi begini, titik-titik mana saja sih yang memang rawan pemudik bisa lolos untuk kembali ke Jakarta? Adakah evaluasinya dari pihak kepolisian? Secara umum kita kan sudah membagi sebanyak 146 titik ya, karena kita membagi itu dari Lampung sampai dengan Jawa Timur. Ini kan yang menjadi utama orang untuk mudik ya, dan juga untuk balik ya. Nah, dari titik ini yang paling rawan tentunya adalah jalan tol. Jalan tol ini peminatnya pasti tinggi, dan itu penyekatannya juga lumayan ya. Kalau mungkin
dari media juga bisa menyusuri dari Jakarta sampai Surabaya ya, atau sebaliknya sekarang ya dari Surabaya ke Jakarta ya. Karena kalau sekarang kita keluar Jakarta nih agak kita longgarkan. Nah kemudian begitu juga di jalan Panturanya, di jalan Pantura ini cukup ketat. Nah otomatis di situ kan masyarakat sudah bisa mempelajari mana nih celah-celahnya yang kira-kira akan membuat mereka mudah untuk masuk kembali ke Jakarta. Begitu juga ketika sampai di titik penyekatan menjelang masuk Jakarta. Seperti di KM 47 sih kalau menurut kami cukup ketat ya. Kemudian juga di Cikupa juga cukup ketat. Begitu juga di jalan Panturanya. Tetapi itu tadi masyarakat berusaha lah untuk bisa bagaimana dia kembali ke Jakarta. Oke, kalau memang sudah ketahuan dari mana titik-titik para pemudik ini bisa lolos kembali ke Jakarta, tentu kita harapkan ada polisi kemudian yang berjaga untuk memastikan mereka tidak kembali ke ibu kota, tidak menambah parah pandemi yang ada di ibu kota. Tapi begini Pak, sejauh ini dari laporan anak buah Pak Benyamin yang ada di lapangan, sudah menemukankah ada yang berusaha untuk memalsukan SIKM? Sejauh ini kita belum mendapati masyarakat yang memalsukan SIKM ya. Laporan-laporan tersebut belum ada. Kita menganggap masyarakat cukup patuh lah terhadap aturan ini. Oke, saya beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, jadi sejauh ini kalau menurut penilaian Anda dari apa yang terjadi, dari berita-berita yang beredar, lalu dari keterangan kepolisian juga, menurut Anda efektif tidak penyekatan pemudik dengan SIKM selama ini? Iya, penyekatan dengan menggunakan SIKM selama ini saya anggap efektif, hanya belum optimal gitu loh. Karena maksudnya? Apa? Persoalannya itu jalannya itu kan jalan tol sama jalan nasional itu kan dijaga oleh aparat dan Satpol PP dan itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi 146 titik itu tadi disebutkan itu kan tentu juga ya tentu dengan kondisi luasnya wilayah. Nah ini tentu ada jalan-jalan tikus yang kemudian mereka ini bisa sampai ke Jakarta gitulah. Ini yang menjadi persoalan karena itu diperlukan beberapa sosialisasi yang sudah dilakukan itu sebenarnya perlu ditingkatkan lagi gitu loh. Termasuk di dalamnya adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri karena di sini kan kuncinya di masyarakat ya. Nah masyarakatnya untuk memang animo untuk mudik ini untuk arus balik ini memang tinggi sekali. Dan ini memang diperlukan benteng terakhir tentu pada RT/RW di DKI Jakarta termasuk Bodetabek ini gitu loh. Jadi ini memang perannya sangat penting di mana kemudian nanti kalau mereka memang sudah pulang harus didata. Hanya jangan sampai nanti main kuting-kutingan dengan RT/RW ini yang jadi masalah kan itu. Karena ada di antara mereka yang kebetulan itu kos itu atau kontrak. Nah ini pihak kos atau pihak pemilik kontrakan seringkali diam-diam dengan RT/RW-nya nggak mau melaporkan. Nah ini kan juga menjadi masalah yang perlu ke depan perlu dievaluasi juga. Karena itu sebagai sebuah kebijakan yang pertama kali dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat ini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, saya yakin itu sudah berjalan sebagaimana yang dilakukan. Paling tidak ya 70% sudah bisa berjalan lah ya, artinya belum mencapai optimal, belum, memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi menurut saya itu. Tapi apakah Anda merasa bahwa kebijakan SIKM ini mampu menekan angka penularan? Akan dijawab oleh Pak Trubus sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Malam.